Pertama kita lihat dari judulnya dulu ya. Judulnya itu Investigating the Role of Mobile Payment Quality Characteristic. Nah, berarti ini kan meneliti mengenai peran mobile payment. Mobile payment tahu toh kayak e-money gitu. E-money, nggih. Kayaknya dulu udah pernah tak mintain tolong untuk nyebar juga ya. Udah. Lah ya kuwi. Nah, kuwi engko diteliti ning Indonesia. Nah, kalau ning nggon studine Muaket tahun 2020 iki nggon artikel iki diterapkan di negara Arab. Nah, terus saka Arab kita bawa ke Indonesia. Nah, cara paling mudah untuk memahaminya adalah dengan melihat dari abstraknya ini. Ini nanti kan sudah saya jelaskan ya judulnya. Jadi ini mengenai e-money yang diterapkan di Arab terus kita bawa ke Indonesia. Gampangannya ngono sik. Nggih. Nah, terus kita lihat dari abstraknya Mbak Ella. Nggih. Sebenarnya tujuan penelitian ini apa sih? Nah, ini dijelaskan seperti ini. Studi ini berkontribusi terhadap keterbatasan dan masih berbedanya penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan mobile payment. Nah, jadi ceritanya sebelum ada penelitiannya Muaket tahun 2020 ini sudah ada penelitian sebelumnya mengenai e-money. Tapi masih terbatas dan modelnya itu beda-beda. Karena masih terbatas, masih beda-beda, berarti kan muncul yang namanya research gap. Kesenjangan. Sing membedakan penelitian ini dengan sebelumnya ki apa to? Sing ndek ben iki isih sithik lho, sing meneliti mengenai e-money. Nah, nek sing penelitian terdahulu masih sedikit, berarti masih perlu ada penelitian lanjutan. Nah, itu menjadikan yang namanya research gap. Karena apa? Sing ngerti mengenai e-money iki ketika diteliti di bidang pemasaran itu masih sedikit. Kalau sudah banyak yang meneliti, berarti kan orang itu sudah banyak yang tahu e-money itu apa. Nah, ini karena masih sedikit yang meneliti, berarti kan jadi kebaruan, Mbak ceritanya. Nek Mbak Ella lebih mudah memahami sesuatu yang sudah dikenal banyak orang atau sesuatu yang baru? Kalau dari saya lebih mudah memahami yang sudah diketahui banyak orang, Mbak. Nah, artinya apa? Kalau semua orang sudah tahu, termasuk Mbak Ella mengenai sesuatu hal itu, berarti kan ini sudah tidak baru lagi, tidak bisa kita teliti lagi. Karena apa? Nah, kalau semua orang sudah tahu mengenai itu, buat apa? Kalau kita bawa ke e-money ini misalnya, Mbak Ella sudah tahu mengenai e-money, terus orang-orang di Indonesia sudah tahu mengenai e-money ketika dilihat dari sudut pandang manajemen pemasaran. Berarti buat apa kalau semua orang sudah tahu mengenai ini? Buat apa kita lakukan penelitian tentang ini? Kan jadi mubadir orang gunane. Tapi ketika masih sedikit orang yang meneliti tentang e-money, berarti kan kita itu masih bisa punya peluang untuk menjadikan ini sebagai skripsi. Mergone apa? Muncul yang namanya research gap. Sing ndek ben kuwi sithik lho sing meneliti iki, makanya iki aku nambahi penelitianku saka skripsiku iki. Aku Ella ini akan meneliti mengenai e-money di Indonesia dari sudut pandang manajemen pemasaran. Supaya apa? Sing penelitian ndek ben sing isih sithik kuwi iso tak tambahi hasil saka penelitianku. Ben semakin banyak orang itu tahu mengenai e-money. Ditinjau dari sudut pandang manajemen pemasaran. Nah, itu Mbak tujuan penelitiannya. Secara umum dulu ini yang saya jelaskan, belum antar variabelnya ya. Oke, Pak. Nah, terus kita lanjut ke desain metodologi penelitian. Ini kaitannya pas Mbak Ella nanti pas skripsi nyebar kuesioner. Kuesionernya ini ditujukan gue siapa sih? Nah, ini ada yang namanya university student di Arab. Artinya apa? Mahasiswa Mbak ini. Konco-koncomu dhewe. Nah, ini sebuah keistimewaan dari studi ini mergone apa? Memudahkan Mbak Ella nantinya untuk mencari responden penelitian.
bayangkan ketika yang diteliti Mbak Ella adalah pengusaha mebel di Solo Raya, dibandingkan dengan mahasiswa yang ada di Solo Raya. Nah, menurut Mbak Ella, lebih mudah dijangkau yang mana? Yang mahasiswa. Betul sekali. Ini menjadikan alasan kedua saya merekomendasikan artikel ini ke Mbak Ella. Nggih. Terus finding ini terkait dengan hasil studi, ini diabaikan aja. Karena apa? Kita belum tahu nanti temuan studi kita itu akan sama dengan ini atau beda. Nah, terus iki originality atau value iki, nah iki bisa kamu masukkan sebagai tambahan riset gap yang tadi. Yang di awal tadi kita bilang studi mengenai e-money di Indonesia itu masih terbatas. Secara umum aja lah, studi e-money secara umum itu masih terbatas. Makanya aku meliti e-money. Terus nek kowe meliti e-money, terus apa sing arep mbok sampaikan di penelitiannya Mbak Ella ini, deskripsinya Mbak Ella. Di sini saya Ella akan memberikan sudut pandang yang berbeda terkait dengan e-money ditinjau dari aspek individual, karakteristik individu dan karakteristik kualitas. Nah, individu siapa? Individu orang-orang yang berpotensi menggunakan e-money. Kualitas karakteristik kualitas dari produk apa? Dari produk e-money. Nah, itu akan mempengaruhi orang untuk menggunakan e-money. Continued intention. Berarti ceritanya orang itu sudah menggunakan e-money, terus harapannya ketika kita teliti dengan variabel karakteristik individu dan kualitas karakteristik kualitas, maka diharapkan kita bisa tahu orang ini nantinya akan tetap menggunakan e-money atau tidak. Nah, itu Mbak ceritanya. Ini saya rekam Mbak, jangan khawatir ya, nanti saya share di grup juga. Oke, siap Pak. Jadi bisa kamu putar lagi kalau masih belum paham. Siap. Intinya kan di sini saya membentuk pemahaman dasar dulu gitu loh Mbak. Kan ini ceritanya kita baru kenalan dengan artikel ini karena baru ketemu kemarin kan. Iya. Nggak apa-apa. Nah, ini ceritanya mengenai abstrak Mbak. Jadi gambaran keseluruhan penelitian ini. Makanya kan kemarin pas saya kontak Mbak Ella, saya minta Mbak Ella untuk melihat judul, melihat abstrak, melihat model, melihat indikator. Supaya apa? Ini tinggal gambaran awal. Iki jano artikel ini mengenai apa sih? Nah, itu bisa diketahui dari hal-hal itu tadi. Nah, kemudian introduction-nya ini kan karena artikel luar negeri otomatis kan bahasa Inggris. Nah, kelebihan Mbak Ella berikutnya ketika menggunakan artikel ini adalah Mbak Ella dimungkinkan bebas dari kemungkinan plagiasi. Plagiasi ki nyonto lho. Nah, Mbak Ella ini kan statusnya sebagai mahasiswa, cendekiawan. Diharapkan tidak boleh yang namanya melakukan plagiasi. Itu istilahnya kalau dalam dunia pendidikan kan dalam tanda kutip termasuk dosa besar, Mbak. Dosa besar seorang ilmuwan. Nah, Mbak Ella ini kan ilmuwan ini. Karena apa? Kamu itu mahasiswa di bidang ekonomi manajemen pemasaran. Ilmuwan itu kan orang yang berilmu. Toh. Mbak Ella ini orang yang mempunyai ilmu di bidang manajemen pemasaran. Nah, kamu sebagai seorang ilmuwan nggak boleh melakukan yang namanya plagiasi. Nah, apa yang dimaksud plagiasi? Nyonto plek nggone wong liya diakoni nggone dhewe. Itu nggak boleh. Itu kan sama dengan kasarannya kan maling kuwi. Oh toh? Nah, nggak boleh karena kita kan ilmuwan. Kita harus punya yang namanya originalitas dalam menyusun skripsi ini. Yang membedakan studi kita dengan studi sebelumnya itu apa? Nah, itu ketika kita menggunakan artikel berbahasa Inggris, kita bisa bebas dari yang namanya plagiasi. Karena apa Mbak? Nanti kalau misalkan kamu udah proses pengerjaan skripsi ya, dari bab 1 sampai bab 5 selesai, mau ujian sidang skripsi itu harus melewati syarat yang namanya uji plagiasi. Ada software yang digunakan di Fakultas Ekonomi itu namanya plagiasi checker. Nah, di situ ketika nantinya skripsinya Mbak Ella itu nanti dimasukkan ke software, akan ketahuan berapa persen yang nyonto sumber-sumber dari internet. Kalau itu lebih dari 30%, kemungkinan skripsi itu belum bisa diujikan, harus diperbaiki dulu. Nah, itu kan akan 2 kali kerja nantinya buat Mbak Ella. Ketika kamu sudah bikin bab 1 sampai 5, diuji plagiasi ternyata di atas 30%. Katakanlah tingkat plagiasi atau kemiripan
skripsinya Mbak Ella dengan semua artikel yang ada di internet itu sebesar 45%. Nah itu nggak boleh, belum bisa maju ke sidang skripsi. Nah kan maneman buang waktu. Nah solusinya apa yang saya tawarkan? Untuk Mbak Ella dan mahasiswa lainnya, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk menggunakan artikel berbahasa Inggris. Supaya apa? Ketika nantinya artikel ini dipakai di skripsinya Mbak Ella, otomatis Mbak Ella akan melakukan penerjemahan bahasa dari Inggris ditranslate ke Indonesia. Nah, ketika Inggris ke Indonesia, itu sama nggak nanti tulisannya Mbak? Berbeda, Pak. Beda kan? J. Ini contohnya ini, kalimat pertama aja ya, tak kasih contoh. The development of mobile phones. Nah, ini ketika di Indonesia kan jadi apa iki? Perkembangan smartphone toh. Nah, the development of mobile phones dengan kata perkembangan smartphone, ini kan wis beda. Ini dicek plagiasi, hasilnya beda nanti. Tidak mungkin lebih dari 30%. Aman Mbak Ella. Nah, makanya itu jadi alasan berikutnya kenapa saya merekomendasikan artikel ini, karena dia menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya di luar sana itu juga banyak Mbak artikel yang tidak berbahasa Indonesia, ada juga bahasa Korea gitu, tapi kan ya kita susah juga kan mempelajarinya. Kamu bisa tulisan Korea? Mboten. Kamu demo opa-opa Mbak. Sedikit. Nah, masuk. Habis drakor, Pak. Lah ya. Terus berikutnya yang perlu kita cek, iki ceritanya ya Mbak ya, kok mbok translate dhewe ra apa-apa iki. Introduction iki kan latar belakang gampangane. Motivasi studi, kenapa kok penelitian ini perlu dilakukan, itu dibahas detail di sini sampai selesai. Nah, ini supaya kamu paham, kamu translate semua sampai selesai ke sini. Sampai paragraf terakhir ini. Nah, nanti Mbak Ella akan paham. Introduction ini menceritakan tentang apa. Intinya yang disampaikan di sini adalah kenapa kok penelitian ini perlu dilakukan. Nah, engko deskripsi Mbak Ella tinggal dikopas plek alasannya DE, tapi disesuaikan dengan konteks studi di Indonesia. Penak toh? Nah, kalau kamu menggunakan artikel berbahasa Indonesia, belum tentu nanti akan selengkap ini Mbak Ella. Bisa jadi nanti di artikel yang berbahasa Indonesia itu yang kamu contoh, belum tentu dia ada riset gap, belum tentu dia ada fenomena gap. Nah, tapi kalau di sini lebih lengkap. Nanti kamu tinggal pakai riset gapnya apa ketika nanti sidang skripsi atau pas lagi ujian seminar proposal, ujian seminar hasil, mesti akan ditanyakan apa yang membedakan penelitian Mbak Ella dengan penelitian sebelumnya. Nah, berarti kan riset gap, jelaskan wae kok kene ketemu. Terus bagaimana fenomena gapnya? Apa yang membedakan fenomena sebelumnya dengan fenomena sekarang? Gampang. Fenomena sebelumnya itu dikaji di konteks negara Arab. Fenomena sekarang dikaji di Indonesia. Tinggal Mbak Ella tambahkan data dan fakta berupa angka dan persentase yang mendukung bahwa e-money di Indonesia itu fenomenanya sedang seperti ini. Nah, berarti kan beda. Saya ini tak tanya ke Mbak Ella. Perkembangan pengguna smartphone di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur itu sama nggak? Berbeda, Pak. Beda kan? Beda. Kemungkinannya gimana menurut Mbak Ella? Kemungkinan lebih besar penggunaan smartphone di Indonesia bagian barat. Betul, saya setuju dengan pendapat kamu. Karena apa? Untuk saat ini kita asumsikan pembangunan itu kan merata di Indonesia bagian barat. Yang masih dalam perkembangan lebih lanjut. Nah, itu mungkin pengguna smartphone-nya juga kemungkinan lebih banyak yang di sini. Nah, kalau kita hubungkan dengan e-money, bisa jadi loh pengguna e-money itu juga banyak yang ada di Indonesia bagian barat dibandingkan bagian timur. Yeah. Kalau Indonesia dibandingkan dengan Arab, nah kita kembalikan ke artikel ini, beda nggak kemungkinannya? Berbeda. Beda sekali, sangat berbeda. Wong podo Indonesia wis beda loh. Indonesia Barat, Indonesia Timur. Apalagi Indonesia dibandingkan dengan Arab. Nah, itu nanti cara kamu nantinya ketika akan meramu latar belakang, Mbak. Studi sebelumnya seperti apa? Plek jebuk kok kene. Terus studi sekarang seperti apa? Kamu ganti fenomena yang semula di artikel ini mengambil di Arab, kamu ganti fenomena yang ada di Indonesia. Caranya gimana? Kita cari rujukan di internet, Mbak, dari berita, tidak harus dari artikel. Kalau nemu artikel ya bagus, tapi ketika kamu nemunya berita di
katakanlah marketing.com, wartaekonomi.com, detik.com, liputan6.com itu juga dibolehkan. Yang penting jangan WordPress, jangan Blogspot, jangan Kompasiana. Blog pribadi. Itu nggak boleh, karena itu isinya pendapat, bukan data dan fakta lapangan, bukan pemberitaan resmi. Oke, saya sambung ya. Terus alasan berikutnya Mbak Ella, ini aja kajian studi landasan teori. Landasan teorinya ini termasuk lengkap dari mulai perkembangan studi e-money. Terus ono juga perkembangan model sistem teknologi informasi. Nah, e-money itu kan bagian dari teknologi informasi. Perkembangan penelitiannya piye sih? Karek dinggo wae iki. Terus studi terdahulu, ini jarang sekali ditemui Mbak ning artikel-artikel Indonesia yang mencantumkan studi terdahulu. Nah, enaknya apa ketika ada tabel seperti ini? Mbak Ella nanti tinggal download semua artikel ini, dibuat tabelnya, plek kayak ngene iki wis ketemu tabel studi penelitian. Nah, itu masuk yang nggon bab 2. Oh, wis ora perlu mikir meneh to, ora perlu golek. Lengkap. Terus berikutnya terkait dengan model. Nah, kadang beberapa penelitian itu Mbak, beberapa artikel, beberapa jurnal itu tidak mencantumkan gambarnya. Awake dhewe sing dituntut kon gawe dhewe gambare. Lah itu wis eneng kan penak arek dikopas tok. Cuman hati-hati nanti ketika Mbak Ella mengkopas jangan dibuat kotak tapi buat bunder gambarnya. Karena apa? Kalau dalam statistik yang namanya gambar kotak ini berarti sudah ada nilainya, ini sudah dianalisis. Tapi kalau bunder itu belum dianalisis, kita belum tahu nilainya berapa. Nah, nanti kamu lebih memahami ini ketika masuk ke mata kuliah semester depan, ada Labcom 2 dengan Bu Aryani ya. Iya Pak. Tapi intinya ini tak wanti-wanti dulu, ini bentuknya nanti bunder kalau bunder. Bukan kotak. Nek urutane plek kaya ngene iki karek mbok kopas, cuman beda kotak. Nah, kemudian apa Mbak mau tanya apa? Tentang hipotesis itu sekarang apa nanti ya Pak? Hipotesis? Nggih. Lah ini? Yang itu loh Pak, yang H1, H2 itu nanti yang menyusun kita atau pripun? Nah, gini Mbak. Jadi hipotesis itu kan artinya apa sih? Itu prediksi kan. Kita itu mengira akan ada hubungan seperti ini, bahwa A itu dimungkinkan akan mempengaruhi B. Tapi itu sifatnya baru perkiraan Mbak Ella. Kenapa kok baru perkiraan? Karena kita belum membuktikan dengan mencari data di lapangan, menganalisis dan menyimpulkan. Jadi jangan sampai Mbak Ella berpendapat bahwa sing jenenge wong puas itu mesti akan loyal kalau kita bicara smartphone. Lah buktinya apa? Belum tahu, belum saya lakukan. Belum tahu. Tapi sebaliknya kalau Mbak Ella sudah meneliti pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pengguna smartphone, hasilnya ternyata didukung, baru boleh berpendapat bahwa yang namanya kepuasan akan mempengaruhi loyalitas. Logika sederhananya seperti itu terkait dengan hipotesis. Siap. Kemudian nantinya karena di artikel ini sudah ada hipotesis, nah ini riset framework ini kan kerangka penelitian, ini model ini, kemudian hipotesis itu pengembangannya seperti ini. Nah, H1 bahwa inovasi individu itu akan berpengaruh positif terhadap effort expectation. Jadi harapan mengenai usaha untuk menggunakan mobile payment. Jadi gampangannya gini Mbak. Orang yang inovatif dalam artian dia itu suka mencoba hal yang baru, dia itu tertarik dengan perkembangan teknologi terkini. Dia kan otomatis lebih paham dibandingkan orang yang gaptek ketika menggunakan suatu teknologi. Nah, oleh si peneliti ini dibawa ke konteks e-money. Nek wonge kuwi pinter menggunakan barang teknologi, dia nganggo e-money, kemungkinan dia akan kangelan apa ora, Mbak? Yang gaptek, Pak. Yang enggak gaptek, yang menggunakan teknologi. Oh, tidak. Kan? Karena karena juga ya pengalaman juga. Nah, katakanlah ketika kita berikan e-money pada orang yang berusia lanjut, yang tidak pengalaman, nah dia disuruh e-money, dia kesulitan enggak?
Kesulitan. Nah, kesulitan karena apa? Personal innovativeness-nya itu rendah. Jadi Nggih. kemampuan dia untuk berinovasi atau memahami produk-produk inovasi itu tidak sebanyak orang-orang yang tinggal di kota dan berusia muda seperti Mbak Ella. Nggih. Ini yang dimaksud dengan hipotesisnya, Mbak. Nah, terus nanti Mbak Ella ketika ingin mengolah ini menjadi skripsi gimana? Gampang. Tinggal mbok kopas, mbok translate. Jebret. Iki wis dadi pengembangan hipotesismu, Mbak. Jadi satu, kok ada personal innovativeness neng user effort expectation. Kuwi dasarnya apa toh? Ayo iki. Saya ngomong sapa? Mbak Ella, bukan Pak. Ada Chang et al. 2005, Kim et al. 2010, Yi et al. 2006 dan seterusnya. Nggih. Semua orang ini berpendapat bahwa personal innovativeness itu akan mempengaruhi user effort expectation. Seperti. Jadi tinggal dikopas, mbok terjemahke neng bahasa Indonesia wis dadi bab loromu untuk pembahasan hipotesisnya. Nah, logika yang sama nanti kamu bawa ke variabel-variabel yang lain juga. Nah, ini untuk H2-nya seperti ini, dasarnya yang di atas ini. Oh, tinggal jinggu. H3-nya juga seperti itu, Mbak, sama, persis sampai selesai. Ya. Dan kalau kamu perhatikan untuk semua hipotesisnya dari H1 sampai H8 ini tidak ada yang namanya pengujian mediasi. Moderasi. Nah, ini jadi alasan berikutnya dari saya untuk merekomendasikan artikel ini, Mbak. Bukan berarti mahasiswa itu tidak boleh menguji mediasi dan moderasi. Nah, kalaupun memang dia dapat, dia tertarik, dia mampu ya silahkan. Tapi saya jelaskan di awal bahwa tingkat kesulitan skripsi yang ada model moderasi dan mediasinya dibandingkan yang tidak ada model mediasi dan moderasinya itu berbeda. Lebih lebih banyak contohnya untuk yang tidak ada variabel mediasi dan moderasi dari kakak tingkatmu yang ada di atas, tinggal kamu pakai. Tapi kalau kamu pengen belajar mediasi moderasi juga boleh. Ada beberapa kakak tingkatmu yang sudah meneliti itu. Kemarin saya share di grup untuk tugas UAS itu ada Mas Aji tahun 2015 itu dia pakai moderasi. Ada juga Mas Rizky tahun 2015 itu dia pakai mediasi. Bisa buat gambaran kalian nantinya ketika aku pengen ngerti nek uji moderasi iki tahu. Oh, kayak ngene iki to nang skripsi. Oh, mediasi iki kayak ngene iki to. Nah, itu bukan berarti lebih sulit, Mbak. Cuman catatannya adalah tahapannya lebih banyak. Dibandingkan ketika kita melakukan analisis data dengan tidak memberikan variabel mediasi dan moderasi. Katakanlah untuk model biasa seperti ini saya sebut biasa karena tidak ada mediasi moderasinya. Model biasa ini membutuhkan 5 langkah pengerjaan, ada 5 perhitungan. Nah, kalau untuk moderasi mediasi mungkin ada 8 sampai 9 langkah. Nah, bedanya cuma itu, Mbak. Iya. Makanya ini kemarin saya bilang relatif lebih mudah karena alasannya itu. Oke, terus berikutnya kita bisa lihat dari ini, Mbak, indikator kuesionernya itu. Iya. Saya turun kayaknya biasanya di bagian akhir kalau artikel internasional itu. Nah, ini Mbak, ini isian di kuesionernya. Nanti tinggal kamu kopas, kamu sesuaikan dengan tabel kuesioner yang sempat saya kasih dulu itu. Jadi ada nomor pernyataan, terus nomor keterangan pernyataan, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Ini diisi iki. Misalnya personal innovativeness diukur dari apa toh? Ini. Wong sing punya personal innovativeness tinggi itu seperti apa sih? Iki jawabannya. Dibandingkan semua teman-teman saya selalu jadi yang pertama untuk mencoba adanya teknologi terbaru. Nah, berarti kan misalkan Mbak Ella ini personal inovatifnya tinggi. Ada handphone keluaran terbaru, iPhone Pro Max 12. Nah, itu Mbak Ella langsung beli duluan dibandingkan semua teman-temannya. Nah, itu berarti Mbak Ella termasuk tipikal orang dengan personal innovativeness yang tinggi. Demikian sebaliknya untuk yang rendah. Nah, kemudian ada juga mobile payment self efficiency. Ini keyakinan Mbak Ella
sebagai calon pengguna e-money, Mbak Ella itu yakin nggak dengan diri sendiri? Aku kira-kira iso ora ya nganggo e-money nek pasar nggo blonjo sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Nah ini Mbak Ella bisa nggak menggunakan e-money ketika tidak ada orang di sekitar? Nah, katakanlah ketika Mbak Ella itu sedang menggunakan mobil masuk ke gerbang tol. Nah, gerbang tol itu kan sekarang tidak ada penjaganya, Mbak. Karena apa? Otomatis dia pakai e-money. Kita tinggal nge-tap atau menempelkan kartunya ke sensornya gerbang tol itu, e-money berkurang, terus apa jenenge iki pager. Iya, pagernya terbuka. Palangnya terus munggah toh, itu lagi sok. Nggih. Nah, kuwi nek ora ana wong, Mbak Ella iso ora nganggo kuwi dhewe. Nah, maksudnya ngono kuwi, Mbak. Nggih. Itu termasuk mobil payment self efisiensi. Keyakinan Mbak Ella untuk menggunakan e-money ini bisa kuat atau seperti apa? Nggih. Kemudian kualitas dari sistem. Ini pendapat Mbak Ella mengenai kualitas dari e-money itu sendiri seperti apa sih teknologinya? Oh, mobil payment itu memberikan help. Oh, berarti dia bisa membantu saya. Kemudian dia ada instruksi yang jelas ketika nanti akan saya gunakan. Jadi ono petunjuk e-money kuwi. Oh, cara menggunakan e-money itu seperti ini loh. Pertama ditekan tombol iki nek nggon HP. Nah, terus masuk ke menu iki, terus baru pilih iki. Nah, tapi ono petunjuk yang jelas apa enggak di e-money itu. Biasanya ada kalau di kartu itu di bagian belakang. Kalau di digital wallet, di dompet digital itu seperti OVO, GoPay itu kan di dalamnya sudah ada menunya, ada GoPay. Kita mau bayar itu kan ada pilihan menu bayar, karek diklik wae ngono. Nah, kamu udah pernah pakai GoPay atau Mbak? Pakai Shopee, Pak. GoPay. Shopee podo kuwi ya e-money kuwi. Nggih. Udah pernah beli pakai itu toh? Sudah. Nah, kan kamu ngisi saldo ning nggon HP-mu. Nggih. Saldo e-money-mu kuwi terus mbok nggo tuku online kelong to duite. Iya. Nah, ya kuwi e-money iki prinsip dasare plek kaya ngono kuwi. Nggih. Nah, terserah nanti kamu mau meneliti ke e-money secara umum atau mbok arahke ke ShopeePay atau mbok arahke ke GoPay bebas. Kalau skripsi itu harus mengkerucut gitu napa mboten, Pak? Misal objek yang akan diteliti. Enggak. Kita punya alasannya. Kenapa kok kita ngambil e-money secara umum? Kenapa kok kita ngambil ShopeePay? Kenapa kok kita ngambil GoPay? Gitu aja. Nggih. Itu nanti kan pasti akan ditanyakan di skripsi alasan pemilihan objek penelitian itu. Nah, kita harus punya argumennya. Nggih. Udah sih itu aja Mbak dari saya. Oke, Pak Salman.